semua, welcome back to our school YouTube channel. Kali ini kita akan bisik bincang asik. Bersama Jenny Sandra Alika, kita akan membahas Ki Hajar STEM 2020. Nah, buat teman-teman di rumah, pasti ada yang belum tahu apa sih itu Ki Hajar. Di sini Jenis akan menjelaskan apa sih Ki Hajar STEM itu. Jadi, kalau menurut Google, Ki Hajar STEM itu merupakan wadah eksplorasi bagi siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat dalam pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik, atau disingkatnya STEM. Nah, Ki Hajar STEM itu isinya apa? Kalau berdasarkan pengalamanku kemarin, kita ada 4 tahap. Di situ 4 tahapnya itu kita ngerjain soal dan 1 kita diberi penugasan untuk membuat video. 4 tahap itu apa aja sih? Nah, 4 tahap itu yang pertama ada tahap basic. Di sini tingkat kesulitannya 25%. Terus yang kedua ada tahap intermediate, di sini kesulitannya 50%. Yang ketiga ada tahap advance, kesulitannya 75%. Terus habis itu ada penugasan untuk membuat video STEM. Dan yang terakhir itu tahap final. Di sini kesulitannya 100%. Wah, banyak sekali ya tahap-tahapnya. Apa sih yang unik dari Ki Hajar STEM ini? Kalau menurutku yang unik dari Ki Hajar STEM itu ketika kita disuruh membuat video. Ketika kita disuruh membuat video, di situ kita cuma dikasih waktu 2 minggu dan itu udah harus jadi videonya. Sedangkan di situ kita tidak diberitahu, oh kamu harus membuat ini, kamu harus membuat itu. Tapi kita benar-benar murni ide sendiri, terus kita mengembangkan dalam bentuk video. Wah, waktunya singkat banget ya buat bikin video ini, apalagi kita harus memikirkan sendiri itu. Nah, waktu itu semada ada berapa sih yang ikut Ki Hajar? Waktu itu tahap basicnya ada 12 anak. Terus yang lolos ke tahap intermediate ada 4 anak termasuk saya. Terus habis itu yang lolos tahap advance cuman saya, yang lolos sampai tahap final cuman saya. Wah, hebat banget ya bisa sampai final. Nyangka nggak sih kamu bisa sampai final? Sebenarnya nggak nyangka ya, apalagi kan waktu pertama kali dikasih tahu guru untuk ikut lomba Ki Hajar STEM ini, ya kayak niat-niat nggak niat, ya lebih ke nggak niatnya sih. Apalagi tahap basicnya itu kayak kok susah gitu. Jadi akhirnya mikir, ya udahlah kerjain sebisanya, kalau lolos ya udah, enggak ya udah gitu. Tapi di situ udah diumumin kita akurasi minimalnya 80% waktu itu. Tapi kok nggak tahu kenapa waktu ada pengumuman itu ada adik kelas yang ngirim gambar gitu. Nah, kok nama saya termasuk gitu. Itu aku udah mikir, kenapa lolos gitu. Terus ternyata lolos sampai advance ya masih sedikit nggak niat. Tapi ya lama-kelamaan makin berjalannya waktu, ya udahlah, mengalir aja, jalani aja, tempurinnya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut harus niat ya. Ini aja nggak niat sampai final, apalagi kalau niat pasti hasilnya lebih bagus lagi. Nah, tahap apa sih yang paling menegangkan dari Ki Hajar ini? Menurutku tahap yang paling menegangkan itu waktu menunggu pengumuman dari Ki Hajar STEM tahap advance. Tahap advance itu tahap ketiga. Itu kan kita kalau sebelum-sebelumnya dari basic, intermediate kita dikasih tahu nih akurasinya harus berapa persen supaya kita bisa lolos. Nah, tapi untuk tahap advance kita nggak dikasih tahu kita harus lolos dapat berapa persen betulnya. Di situ ya sebenarnya deg-degan karena ya bawa nama sekolah juga. Terus ya udah pasrah aja, tapi ya di situ kan lolos. Nah, itu tadi kan membawa nama sekolah ya, gimana sih peran sekolah? Nah, peran sekolah itu menurutku cukup baik ya, soalnya sekolah itu benar-benar memfasilitasi. Kalau aku
butuh buku, sekolah menyediakan. Misal aku butuh hal yang lain, nanti sekolah berusaha untuk menyediakan gitu. Nah itu kan tadi kan ada tahap-tahapnya, dan itu ngerjain soal kan ya. Soal-soalnya itu kayak soal kita ujian atau gimana? Nah, soalnya itu hampir mirip lah ketika kalau kita ujian. Soalnya itu ya susah-susah gampang, susah bagi kita yang nggak tahu cara ngerjainnya, tapi ya gampang buat mereka yang bisa cara ngerjainnya. Oke, tadi kan ada penugasan buat video. Video apa sih yang kamu buat? Video yang aku buat itu tentang aljajar atau alarm jaga jarak. Itu isinya bagaimana proses pembuatan aljajar, bagaimana cara kerja aljajar. Pokoknya buat yang belum lihat nanti kita cantumin di description box. Nah tadi kan kamu udah tahu tahap-tahapnya dan udah lolos sampai final. Tahun depan kepikiran ikut lagi nggak sih? Kalau niatnya sih pengen ya ikut supaya ya menambah apa ya, pengalaman, menambah, kalau seandainya lolos kan kita dapat sertifikat. Tapi ya kalau dipikir-pikir ini sekolah online gini, kita udah juga untuk memahami materi supaya bisa masuk itu perjuangannya luar biasa, jadi mungkin mau fokus pelajaran aja. Nah ini tadi kan sekolah online ya, hikmah dari pandemi ini apa sih? Kalau dari pandemi itu menurutku bersyukur, karena kan ya tidak semua siswa bisa menjadi seperti saya atau Intan gitu. Tidak semua siswa bisa berada di tempat ini gitu untuk lolos belajar dari basic, intermediate, advance, final gitu. Bukan hal yang mudah, tapi ya balik lagi harus bersyukur, karena walau awalnya aku nggak niat juga, kalau aku nggak bersyukur mungkin aku nggak bisa sampai tahap final. Tapi ya seiring jalannya waktu mencoba sadar lah kalau harusnya ini diniatin gitu, tapi akhirnya ya tetap bersyukur bisa sampai ke titik ini. Nah kuncinya kita harus bersyukur dan bekerja keras. Untuk Janice mungkin ada pesan yang disampaikan untuk adik kelas? Untuk adik kelas, kalau seandainya besok kalian ada ikut suatu event lomba dari suatu instansi atau pemerintah, kalian usahain niat ya, jangan kayak aku yang awalnya nggak niat walau akhirnya juga ada niatnya gitu. Pokoknya kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa sebelum kalian mulai lombanya itu kalian mantapin dulu, ini aku niat nggak sih gitu. Karena kalau ya mungkin kalian tetap bisa, bahkan lebih dari aku, mungkin bisa sampai juara 1, 2, 3 atau mungkin 10 besar lah gitu. Tapi yang penting kalau kalian niat, percaya aja kalian ngelakuinnya itu bakal enjoy gitu, nggak bakal merasa terbebani gitu. Itu sih. Sekian dulu bincang asik kali ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa